Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama anggota kelompok yang pertama adalah Fatlial Hunaida, yang kedua Riyadatul Istianah, yang ketiga saya sendiri Rika Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal penerapan PMK Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan pada bulan April 2022. Contoh perhitungan pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan LPG tertentu pada titik serah agen. Soalnya adalah PT Ganassia menyerahkan 5.500 tabung LPG tertentu kepada PT Pertamian yang telah ditunjuk oleh PT Gasania sebagai pangkalan pada tanggal 20 Mei 2022. Harga jual agen sebesar 15.000 per tabung. Harga jual eceran yang berlaku sebesar 13.500 per tabung. PT Gasania telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka atas penyerahan tersebut, hitunglah pajak pertambahan nilai yang terutang. Berdasarkan PMK nomor 62 garing PMK titik 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu pada pasal 6 ayat 1 huruf A angka 1, besaran PPN terutang atas kasus yang telah saya bacakan tadi adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita akan menghitung dasar pengenaan pajaknya terlebih dahulu. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan banyak tabung yang diserahkan kepada PT Pertamian oleh PT Gasania adalah 5.500 tabung dikali 1,1 dibagi 101,1 dikali dengan harga eceran yaitu 13.500. Jadi hasilnya yaitu Rp807.863. Selanjutnya, untuk mengetahui PPN terutangnya yaitu dengan cara mengalihkan tarif PPN yakni 11% dikalikan dengan hasil DPP tadi yaitu Rp807.863. Jadi hasil dari pengalian dari tarif PPN dengan hasil dasar pengenaan pajak yaitu Rp88.864. Dengan begitu, PPN terutang untuk kasus tersebut adalah Rp88.864. Contoh perhitungan pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Soalnya adalah pada tanggal 2 Mei 2022, PT Manis melakukan penyerahan batang tebu sebanyak 40 ton kepada PT Gulda yang merupakan perusahaan gula. Harga tiap ton dari batang tebu tersebut adalah Rp5.200.000. Hitunglah PPN terutang atas penyerahan batang tebu tersebut. Berdasarkan PMK nomor 64 garing PMK titik 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu pada pasal 3 ayat 1 huruf A dan ayat 3 huruf A, besaran PPN terutang atas kasus yang telah saya sebutkan tadi adalah yang dimana di sini terdapat dua jenis PMK yang saya ambil, yaitu PMK nomor 65 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kemudian yang kedua, PMK nomor 63 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau. Baik, untuk yang pertama yaitu PMK nomor 65 tahun 2022. PT Anugrah Motor merupakan pengusaha kena pajak kendaraan bermotor bekas yang sudah dikukuhkan sejak tahun 2018. Adapun pada bulan Februari 2022, terdapat beberapa transaksi yang terjadi dari PT Anugrah Motor, yakni sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penjualan mobil bekas dengan harga jual sebesar 43 juta. Yang kedua, melakukan penjualan motor bekas dengan harga jual sebesar Rp9.500.000. Yang ketiga, melakukan penjualan motor bekas dengan harga jual sebesar Rp10 juta. Yang keempat, melakukan penjualan mobil bekas dengan harga jual sebesar Rp60 juta. Yang kelima, melakukan pembelian mobil bekas terhadap PKPA dengan harga beli sebesar Rp30.500.000. Dan yang terakhir, melakukan pembelian motor bekas terhadap PKPB dengan harga beli sebesar Rp4.500.000. Dan dari transaksi tersebut, hitunglah jumlah PPN terutang dari PT Anugrah Motor.
Di sini untuk penyelesaiannya, untuk PPN keluaran terdapat 4 transaksi, yaitu penjualan mobil bekas dengan harga jual sebesar 43 juta rupiah. Kemudian untuk PPN-nya di sini sebesar 473.000, yang dimana PPN ini didapatkan dari tarif dikalikan dengan harga jual, dimana tarifnya untuk saat ini yang terbaru yaitu sebesar 1,1% dikalikan dengan harga jualnya sebesar 43 juta, sehingga didapatkan PPN sebesar 473.000. Kemudian yang kedua, melakukan penjualan motor bekas dengan harga jual sebesar 9.500.000 rupiah. Di sini PPN-nya didapatkan 104.500 rupiah, yang didapatkan dari 1,1% dikalikan dengan 9.500.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, penjualan motor bekas seharga 10 juta rupiah, didapatkan PPN sebesar 110.000, yang didapatkan dari 1,1% dikalikan dengan 10 juta. Kemudian yang terakhir, penjualan mobil bekas dengan harga jual 60 juta rupiah, dan didapatkan PPN sebesar 660.000, yang didapatkan dari 1,1% dikalikan dengan harga jualnya sebesar 60 juta rupiah, sehingga jumlah PPN keluaran yang didapatkan dari PT Anugrah Motor ini yaitu sebesar 1.347.500 rupiah. Kemudian untuk PPN masukannya di sini ada 2 transaksi, yaitu pembelian mobil bekas dengan harga beli sebesar 30.500.000 rupiah, dan didapatkan PPN sebesar 335.500 rupiah, yang didapatkan dari tarif dikalikan dengan harga beli, yaitu 1,1% dikalikan dengan 30.500.000 rupiah. Dan yang kedua, pembelian motor bekas dengan harga beli sebesar 4.500.000, dan didapatkan PPN sebesar 49.500 rupiah, yang didapatkan dari 1,1% dikalikan dengan harga belinya yaitu 4.500.000, sehingga jumlah PPN masukannya yaitu sebesar 385.000, sehingga PPN terutang dari PT Anugrah Motor ini yaitu sebesar 962.500 rupiah, yang merupakan selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan. Kemudian untuk PMK yang kedua yaitu PMK nomor 63 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau. Di sini terdapat 2 contoh soal. Yang pertama, Tuan Adit yang merupakan pemilik perusahaan Rokok A yang telah dikukuhkan sebagai PKP menebus pita cukai pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai penyerahan atau total harga jual eceran yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Dan berapa jumlah PPN terutangnya? Di sini untuk penyelesaiannya, PPN-nya dapat dicari dengan harga jual eceran dikalikan dengan tarif penyerahan, yang dimana tarif penyerahan atas penyerahan hasil tembakau saat ini bernilai 9,9%, sehingga 1.200.000.000 rupiah dikalikan dengan 9,9%, sehingga didapatkan hasil 118.800.000 rupiah, sehingga jumlah PPN terutang dari Tuan Adit ialah sebesar 118.800.000 rupiah. Kemudian untuk yang kedua yaitu perusahaan Rokok X merupakan perusahaan rokok kretek tangan. Adapun pada bulan April 2022, perusahaan membeli 1.000 lembar pita cukai dengan seri 1, di mana setiap 1 lembar ada 120 lembar. Adapun tarif spesifik per batang ialah sebesar Rp85 dan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Bea dan Cukai adalah Rp5.000. Sehingga berapa jumlah PPN terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan Rokok X? Di sini untuk penyelesaiannya,
nilai cukai hasil tembakau sama dengan tarif cukai spesifik dikalikan dengan jumlah batang, yang dimana jumlah batang ini didapatkan dari jumlah lembar pita cukai dikalikan dengan seri dikalikan dengan jumlah setiap lembar pita cukai tersebut, yang dimana untuk tarif cukai spesifiknya itu sebesar Rp85, kemudian jumlah batangnya 1000 lembar dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 120 lembar, sehingga didapatkan hasil Rp10.200.000. Kemudian untuk harga jual eceran sudah diketahui yaitu sebesar Rp5.000. Kemudian untuk nilai DPP-nya itu merupakan nilai cukai hasil tembakau tadi dikalikan dengan harga jual eceran, yang dimana nilai cukai hasil tembakau itu bernilai Rp10.200.000 dikalikan dengan harga jual eceran sebesar Rp5.000, sehingga didapatkan hasil yaitu sebesar Rp51 miliar. Kemudian untuk PPN-nya yaitu PPN sama dengan DPP dikalikan dengan tarif penyerahan, yang dimana tarif penyerahan atas penyerahan hasil tembakau yaitu bernilai 9,9%, sehingga 51 miliar dikalikan dengan tarif penyerahan sebesar 9,9% didapatkan hasil sebesar Rp5.049.000.000, sehingga jumlah PPN terutang dari perusahaan Rokok X ini ialah sebesar Rp5.049.000.000. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK03/2022 tentang pertambahan nilai atas penyerahan pupuk subsidi untuk sektor pertanian. Dalam PMK ini memuat tentang penyerahan PPN atas pupuk subsidi, di mana ada PPN yang dibayarkan oleh pemerintah dan juga ada PPN yang dibayarkan oleh pembeli sendiri. Contoh soal untuk PPN yang telah dibayarkan oleh pemerintah yaitu contohnya gini, misalnya Pak Mulyadi merupakan seorang distributor pupuk subsidi. Pak Mulyadi mendapatkan pupuk subsidi yang dengan nilainya sekitar 350 juta pada saat pengiriman. Pada saat pengiriman ini Pak Mulyadi tidak melakukan penyetoran PPN karena sudah dibayarkan oleh produsen. Dalam hal ini juga Pak Mulyadi mendapatkan jatah tidak melebihi batas pengusaha kecil, sehingga Pak Mulyadi tidak dikenai pajak PPN. Pertanyaannya, berapakah pajak PPN yang telah disetorkan? Jawabannya di sini adalah dasar pengenaan pajaknya adalah sekitar 350 juta. Dengan rumus PPN pada saat ini yaitu 11%, dengan sesuai dengan PMK di PMK nomor 69 yaitu adalah PPN sama dengan 100 dibagi 100 tambah T, di mana T ini adalah pajak yang berlaku pada saat ini dikali dengan jumlah DPP-nya, sehingga PPN sama dengan 100 dibagi 100 plus 11% dikali 350. PPN-nya, jadi PPN-nya itu sama dengan 349.615.423. Untuk yang soal kedua, untuk PPN yang dibayarkan sendiri yaitu contohnya gini, misal sementara itu Pak Surya juga memiliki bagian pupuk subsidi lebih banyak karena menjangkau area penjualan yang luas, yakni mendapatkan sekitar 800 juta. Dalam hal ini juga ia memperjualkan Pak Surya memperjualkan sekitar antara 200.000 sampai dengan 350.000 per sak, yaitu sekitar seberat 50 kg. Tergantung jenis pupuk yang dibeli juga. Pertanyaannya di sini, hitunglah berapa PPN yang harus dibayarkan oleh Pak Surya. Jawabannya di sini adalah dasar pengenaan pajaknya itu sama dengan harga eceran tertinggi dalam hal ini.
Jadinya harga eceran tertinggi atau DPP-nya itu sekitar 350. Jadinya PPN-nya itu 100 dibagi 100 ditambah T, di mana T seperti tadi yaitu jumlah tarif pajak yang ditetapkan dikali dengan harga eceran tertinggi. Jadinya itu jadi PPN-nya itu sekitar 349.615. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.